Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus gagal ginjal pada anak kembali muncul. BPOM Kabupaten Deli Serdang sidak sejumlah apotek. Pasokan tersendat akibat cuaca, harga cabai dan bawang di Pasar Parluasan Dwi Kora, Kota Pematang Siantar naik. Belasan kontainer berisi speedboat dan logistik perhelatan F1 Powerboat diberangkatkan dari Terminal Peti Kemas Belawan Medan menuju kawasan Kabupaten Toba. Harga kebutuhan cabai dan bawang di Pasar Parluasan Dwi Kora, Kota Pematang Siantar naik. Hal itu disebabkan karena pasokan cabai dan bawang tersendat akibat faktor cuaca. Sejak sepekan terakhir, harga cabai dan bawang di Pasar Parluasan Dwi Kor, Jalan Pantura Nagari, Kota Pematang Siantar naik. Sebelumnya, cabai hijau yang dijual seharga Rp20.000 per kilogram, kini naik Rp4.000 per kilogram menjadi Rp24.000 per kilonya. Begitu juga harga bawang merah. Sebelumnya dijual dengan harga Rp22.000 per kilogram, naik Rp4.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga cabai dan bawang dipengaruhi oleh pasokan yang tersendat akibat curah hujan tinggi. Sekarang Rp4.000 ya per hari ini. Ya. Minggu lalu sekitar berapa? Minggu lalu 20 ya. Apalah cuaca. Faktor cuaca, hujan gitu. Hujan terus sehingga bawang sulit ditemukan. Jemur pun nggak bisa. Gitu ya. Ya. Tapi untuk sekarang konsumen gimana? Masih tetap antusias atau berkurang pembelinya? Pembelinya berkurang. Kurang ya. Dari biasa-biasanya ya. Ini kenapa ada bawang ada kenaikan itu apa akibatnya? Gitunya barang itu. Kalau kosong datang mahal. Akibat Kalau kosong. banjir turun. Berarti pasokannya yang kosong. Iya. Kalau cabai sendiri pasokannya gimana? Lancar? Itulah itu pun gitunya. Kalau kosong naik, kalau enggak turun. Meski harga cabai hijau dan bawang merah naik, harga cabai merah di Pasar Parluasan Dwi Kor justru turun karena stok menumpuk. Cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp38.000 per kilogram, kini menjadi Rp34.000 per kilogram, turun Rp4.000 per kilogram. Yan Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Berita lainnya untuk Anda, guna mengantisipasi penyebaran virus dan penyakit yang disebabkan dari barang impor, Balai Besar Karantina Pertanian atau BPPK Belawan menggelar pelatihan pemeriksaan di Pelabuhan Belawan, Medan. Senin pagi, Balai Besar Karantina Pertanian Belawan mendatangi Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Mereka memeriksa sejumlah kontainer berisi kacang-kacangan dan kurma impor. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pelatihan yang ditujukan untuk tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan guna mengantisipasi virus dan penyakit yang disebabkan dari barang impor. Dalam pemeriksaan ini, BPPK Belawan mengambil beberapa sampel barang pangan pertanian impor untuk diperiksa di laboratorium. Jika terdapat virus atau bakteri yang berbahaya, maka barang tersebut akan disita dan tidak diedarkan di masyarakat. Medan membawa karantina, terutama yang berasal dari luar negeri atau impor. Dan membantu kami di lapangan adalah tenaga kerja muat ini. Tentu dalam hal penanganannya perlu peningkatan kompetensi. Dan ini adalah pertama kalinya kita lakukan untuk peningkatan kompetensi ini. Selain itu, pada saat bongkar muat, tenaga kerja di Pelabuhan Belawan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk mencegah virus atau penyakit dari barang impor yang masuk ke Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Belasan kontainer berisi speedboat dan logistik perhelatan F1 Powerboat diberangkatkan dari Terminal Peti Kemas Belawan Medan menuju kawasan Kabupaten Toba. Pemberangkatan logistik ini dikawal petugas Polres Pelabuhan Belawan dan personel Brimopolda Sumatera Utara.
Sebanyak 16 kontainer berisi speedboat dan logistik F1 Powerboat diberangkatkan dari Terminal Peti Kemas Belawan Medan ke Kabupaten Toba. Petugas Polres Pelabuhan Belawan beserta puluhan personel Brimob Polda Sumatera Utara mengawal logistik F1 Powerboat yang diberangkatkan dalam 4 sesi, yaitu dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Setelah dicek petugas Pelindo dan Bea Cukai Belawan, satu persatu kontainer diangkat ke truk, kemudian diantar ke kawasan Balige, Kabupaten Toba. Kami tadi sudah melakukan pengecekan persiapan untuk truk-truk yang akan berangkat ke wilayah Hukum Toba membawa kontainer yang berisikan kapal-kapal yang akan bertanding dalam pertandingan F1 H2O. Hari ini kami tadi sudah melepas keberangkatan sebanyak 8 kontainer, ya, di mana nanti polanya adalah 2 jam sekali. Tadi yang pertama, rombongan pertama kami sudah berangkatkan, nanti rombongan kedua 2 jam ke depan. Jadi untuk pembagiannya hari ini ada 8 kontainer dan kemudian besok ada 8 kontainer kembali. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam perlombaan F1 Powerboat yang diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara. Perhelatan internasional ini akan dilaksanakan 24 hingga 26 Februari 2023 dengan diikuti 20 pembalap dari 10 negara untuk merebut gelar juara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, Kabupaten Langkat menempati urutan kelima untuk tingkat terendah terdampak stunting di Sumatera Utara. Guna membantu menurunkan angka stunting di Kabupaten Langkat, YPP SCTV Indosiar membagikan ratusan paket sembako untuk warga tidak mampu. Kegiatan bakti sosial ini juga dikemas dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional. Rumah Dinas Bupati Kabupaten Langkat tampak ramai. Aula Jenderal Malai dipadati warga penerima bantuan dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako untuk melawan masalah stunting yang dialami Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat memiliki lebih dari 1 juta penduduk, menempati urutan kelima untuk tingkat terendah terdampak stunting di Sumatera Utara dari sebelumnya di posisi ke-19. Bantuan sebanyak 2.600 paket sembako merupakan hasil kolaborasi bersama Persatuan Wartawan Indonesia dan perusahaan swasta lainnya. Kegiatan bakti sosial ini juga dikemas dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional. Ini saya pikir merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Bentuk dari satu perhatian yang luar biasa kepada Kabupaten Langkat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi terhadap masyarakat kami yang hari ini memang terdampak stunting. Setelah memberikan paket sembako di Aula Rumah Dinas Bupati Langkat, tim YPP SCTV Indosiar juga berkunjung ke rumah-rumah warga yang tak mampu untuk memberikan bantuan secara langsung. Senang, bahagia. Terima kasih kepada YPP Indosiar SCTV telah memberikan sembako. Melalui bantuan paket sembako ini diharapkan bisa menjadi salah satu langkah nyata untuk mencegah stunting di Kabupaten Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Dana Paramita berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.